Ini sekarang yang ngambil di 5G ini ada yang udah pernah ngambil psikologi positif sebelumnya atau semuanya baru? Baru sih emang Bu. Hai, halo. Baru Bu. Kok nggak ada suaranya? Oke, Baru Bu bro. Baru ngambil. di mata kuliah ini sebenarnya ada 3 dosen pengampu ya, ada tim teachingnya yaitu Bu Witrin, Bu Alisa, sama saya sendiri. Soalnya kelas, oke telat ya jawabnya. Iya, 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 sip, sip. Apa tadi teh? Bu Alisa, kayaknya jadwalnya ada yang berbentrokan sehingga minta bertukar jam sama saya sekarang ya. Mudah-mudahan kalau yang udah pernah sama saya jangan bosan ya. Silabus dan SAP udah upload di situ. Jadi nanti kalau LMS-nya udah bisa dibuka, segera di-download silabus dan SAP-nya. Itu mau buat pegangan kita selama 1 semester ke depan mau bahas apa aja di psikologi positif. Totalnya kan ada 16 pertemuan sebenarnya. Pertemuan sekarang itu akan bahas soal pengantar, kemudian di minggu depan akan bahas ruang lingkup psikologi positif, kemudian nanti di pertemuan ketiga 3, 4, 5, 6, 7, kemudian selang UTS dan sampai 8 itu ada 6 pertemuan itu membahas soal karakter strength, which is akan dibagi-bagi ke kelompok untuk membuat presentasi kreatif. Kenapa disebut presentasi kreatif? Kalau yang udah pernah kuliah sama saya mungkin beberapa ada yang pernah ngalamin presentasi kreatif itu adalah sebenarnya mirip tugas presentasi biasa, cuma pengennya sih ngebebasin kalian buat milih media atau metode apapun untuk presentasi. Jadi nggak mesti PPT terus ceramah doang, tapi kalian bisa bikin video, misalkan jadi sebelumnya aja kalian bikin video dan tinggal di-upload di YouTube terus share linknya ke teman-teman, kemudian bisa juga bentuk drama, puisi, nyanyi, musikalisasi puisi, segala macam gitu. Terserah kalian. Atau game. Jadi ada beberapa dulu malah yang bikin board game segala gitu ya. Sekarang sih board game yang secara langsung kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin tapi kalau game online sepertinya masih bisa. Gitu. Um, itu presentasi kreatif. Nanti tentunya akan dibagi 2 sesi di tiap presentasi kreatif itu nanti ada bagian dari kalian, kemudian ada um, klarifikasi atau tambahan informasi dari saya gitu ya. Nah, targetnya adalah bikin teman-teman yang lain paham atas penjelasan tentang karakter strength itu gitu. Nanti ada 6 virtues yang dari tiap virtuesnya itu ada beberapa karakter strength. Habis itu bahas PERMA 2 pertemuan. PERMA itu positive emotion, engagement, relationships, meaning sama accomplishment. Itu di pertemuan yang PERMA yang pertama itu akan bahas konsepnya. Saya akan jelasin tentang apa itu PERMA, seperti apa aplikasi PERMA. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ngerefleksiin PERMA itu bareng-bareng ke diri masing-masing gitu ya. Terus habis PERMA lanjut aplikasi psikologi positif. Itu penerapan psikologi positif di berbagai setting nanti kan. Jadi psikologi positif tidak terbatas hanya pada satu bidang, tapi juga ada di berbagai bidang mulai dari klinis, pendidikan, PIO, sampai ke komunitas sosial gitu ya. Habis itu keterkaitan antara psikologi positif dan Islam, kemudian terkaitan psikologi positif dan budaya. Habis itu review materi, terus UAS deh. By the way, UTS dan UASnya akan berbentuk tertulis karena tugasnya memang ada tugas mini di tiap pertemuannya, cuma ya nggak akan banyak-banyak banget lah, paling banter juga gitu. Jadi nggak mesti ngerjain banyak-banyak gitu ya. Karena kalau banyak juga nanti jadi PR juga buat saya baca kalau banyak mah gitu. Saya izinkan dulu ya. Oke. Untuk sekarang kita bakal bahas 3 hal ini sih, sejarah, definisi, sama tujuan aja. Jadi kemungkinan akan nggak terlalu lama lah. Ya, jadi sejarah munculnya psikologi positif. Um, Sebelumnya deh, dari istilah psikologi positif apa yang kebayang di benak teman-teman? Dari istilahnya atau positifnya kan kalau psikologi mah udah lekoh mau dari semester 1G udah kenal sama psikologi gitu ya. Ini mah kok ada positifnya nih, psikologi positif, apa yang kebayang? Pakai bahasa sendiri aja nggak mesti nyari definisinya secara saintifik dulu. Sok di onin lagi mic-nya.
Atau via chat atau di chat aja. Jadi positif. Yang kebayang dari psikologi positif itu apa? Kalau di kelas-kelas sebelumnya sih ada yang jawab hal-hal yang baik misalkan gitu. Terus aspek yang atau potensi yang dimiliki manusia misalkan gitu-gitulah. Ayo. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Mungkin psikologi positif Mangga. itu adalah psikologi yang berhubungan dengan kesejahteraan seseorang gitu, Bu. Kayak psikologi yang baik gitu, kayak well-being seseorang kayak gitu. Ya. Bisa, Asya, good. Terus yang lain? Tadi kata Aca fokusnya ke kesejahteraan atau well-being. Kemudian lawannya klinis, Bu. Oke, jadi klinis psikologi negatif gitu ya. Bilangin sih ke Bu Witri. Bisa betul lawannya klinis, bukan lawannya klinis sih sebenarnya. Jadi kalau psikologi klasik itu kan fokusnya ke hal-hal yang gejala-gejala yang dialami manusia gitu. Tapi kalau psikologi positif bukan tapi justru fokusnya yang dimiliki sama manusia gitu. Untuk orang nih yang jawab nih. Oke. Nah, jadi memang tadi udah yang sama Asya sama Faras dibilangin itu udah menjurus ke sana sih sebenarnya kan ya psikologi positif. Awal mula psikologi positif itu memang dari zaman Yunani pun Plato sama Aristoteles sudah nge-highlight bahwa manusia itu punya sisi baik gitu kan. Terus di mana manusia itu sibuk mengejar daimonik atau kebahagiaan mereka gitu kan. Tapi memang belum secara resmi disebutin namanya psikologi positif enggak gitu ya. Cuma konsep-konsepnya yang di dasar psikologi positif itu ada sejak zaman Yunani gitu. Kemudian juga bilang kalau misalkan bentar. Jadi ilmu psikologi itu lebih banyak fokus sama hal-hal yang negatif gitu. Sementara hal-hal positifnya itu terabaikan. Padahal hal-hal positif seperti potensinya, kemudian kelebihannya, kekuatan karakternya, aspirasinya, dan kelebihan-kelebihan dari kelebihan di aspek psikologis lainnya itu masih belum tergali secara mendalam gitu. Sehingga ya para psikolog itu atau ilmuwan psikologi perlu memperhatikan sisi positif sama banyaknya dengan sisi negatif gitu kan. Oke. Selain Maslow juga ada Seligman yang pertama kali mencetuskan istilah psikologi positif gitu ya. Belum nyerita ke soal Seligman, saya mau nyerita tentang ini mah dongeng dulu lah buat intermezzo tentang alegori guanya Plato. Mungkin ada yang pernah dengar, kalau misalkan yang pernah dengar boleh nge-recall lagi dan koreksi saya bisa simulasinya salah. Yang masih agak pusing boleh sambil googling juga misalkan alegori gua Plato tuh kayak gimana. Saya cerita sedikit aja sih. Jadi pada suatu tempat di suatu daerah di negeri antah berantah aja ada 5 orang di kalau 5 enggak ada beberapa orang sebenarnya yang jadi prisoner atau yang dipenjara gitu di dalam gua dan kakinya dirantai, kemudian mereka itu belakangnya ketutupin sama tembok, jadi mereka nggak bisa ngelihat ke belakang, nggak kelihatan gitu ya di belakangnya ada apa, dan suasananya gelap gitu. Jadi yang bisa mereka lihat cuma bayangan ini muncul dari mana? Bayangan ini muncul di balik benteng yang di penjara ini, yakni ada api, kemudian di depan apinya itu ada show boneka yang diperagain seolah-olah membentuk suatu cerita.
Jadi selama ini si yang terpenjara ini melihat kenyataan itu adalah bayangan, karena kan mereka gelap ya, nggak bisa lihat satu sama lain juga, hanya bisa melihat bayangan ini. Jadi mereka menganggap bahwa bayangan-bayangan yang ada di sini ini adalah fakta atau kebenaran yang mereka yakini gitu. Itu nggak tahu tuh kan seumur umur, nggak, jadi mereka dari kecil nggak pasti nggak tahu sosok manusia, nggak tahu sosok di luar gitu. Pokoknya dia gede di gua, jadi cuma tahu bayangan ini gitu ya. Nah, sementara ada memang pintu keluar ke gua, keluar gua yang kecil, kemudian ada sih kelihatan sinar matahari sedikit, cuma nggak sampai nyorot menerangi gua gitu ya. Nah, ini nunjukin sebenarnya, kalau saya nangkapnya, kalau ini biasanya kan sebenarnya dibahas di filsafat atau saya dapatnya di mata kuliah neuropsikologi, tapi kalau saya coba kaitin ke aspek psikologi positif sebenarnya, jadi disi kebenaran ini adalah yang bisa jadi kita yakini sekarang gitu kan, yang kita pahami sekarang bahwa aku tuh egois orangnya, aku tuh orangnya cengeng, sensitif, temperamental, terus pengen menang sendiri segala macam. Maksudnya kalian udah ngedetek bahwa banyak masalah yang muncul dalam diri ataupun di sekitar kita gitu kan ya. Nah, padahal kita nggak tahu loh di luar gua itu tuh ada kenyataan yang lebih nyata, kebenaran yang lebih nyata, di mana ada sinar matahari, ada lingkungan yang baru, ada interaksi sama orang-orang gitu, di mana si yang terpenjara ini mereka nggak pernah ngalamin itu. Adapun ketika si yang terpenjara ini punya peluang opsi untuk terbebas dari gua itu, mereka akan mengalami kemungkinan akan mengalami dua alternatif outcome gitu kan. Outcome yang pertama, ketika mereka keluar, mereka bisa jadi terkejut, pasti ya terkejut, tapi terus senang gitu kan, karena ternyata menemukan kebenaran baru dan akhirnya mereka mencoba beradaptasi dengan kebenaran baru itu, mencoba berkenalan dengan orang-orang, kemudian menikmati alam gitu kan di luar gua itu gitu. Tapi opsi keduanya adalah karena mereka terbiasa di dalam gua tanpa sinar matahari, mereka bisa jadi pas keluarnya tuh kaget, pas ngeliat matahari, gini silau men gitu kan, serap gitu ya, nggak kuat, dan ternyata matanya keganggu, jadi nggak kebiasa karena nggak biasa ngeliat sinar matahari. Orang-orang juga nggak biasa interaksi karena mereka biasa ngeliat shadow, biasa ngeliat bayangan, ini malah harus ketemu sama wujud orang-orang yang nggak semuanya baik juga gitu kan, dan mereka malah jadi gila pas keluar tuh, jadi nggak kuat, jadi mereka malah akhirnya milih mendingan aku tinggal di gua aja menikmati kebenaran yang semu itu gitu kan. Gitu. Jadi kita semua punya beberapa opsi untuk menghadapi hidup kita, dan kita harus terus mencari tahu jawaban dan mencari tahu kebenaran yang ada di sekitar kita. Apakah itu udah benar sesuatu yang bisa kita yakini atau belum. Sama halnya dengan tadi kelebihan dan kekurangan yang kita punya, kita pun punya peluang untuk mengeksplor kelebihan-kelebihan apapun sekalipun belum kita sadari, dan kita bisa mengembangkan potensi itu. Gitu guys, itu sekedar intermezzo, kalau misalkan agak belibet nggak apa-apa sih, itu mah iklan doang lah ceritanya mah. Oke. Nah, kalau Bapak Martin Seligman itu, beliau waktu tahun 98 itu pernah jadi presiden American Psychological Association. Untuk tahu wujud beliau, ini juga bisa diakses di LMS. Sebenarnya saya udah upload video Bapak Martin Seligman yang ngasih speech tentang psikologi positif, sejarah psikologi positif. Jadi yang iseng-iseng berhadiah mau lihat YouTube bisa juga cek videonya beliau gitu ya. Nah, di tahun 98 itu pas beliau jadi presiden, kepikiran buat mencetuskan psikologi positif karena keinspirasi sebenarnya dari Maslow, juga dari Yunani, dan juga dari cerita anaknya sebenarnya. Jadi nanti ada di videonya sih cerita tentang kenapa gimana dia bisa berkenalan dengan psikologi positif gitu ya. Kemudian di tahun 99 itu ada summit psikologi positif yang pertama, terus di 2002 konferensi internasional yang pertamanya. Nah, di tahun 2005 itu mulai ada studi S2 tentang psikologi positif di Amerika, khususnya di University of Pennsylvania. University of Pennsylvania ini adalah kampusnya Martin Seligman juga sih. Jadi memang psikologi positif ini dibesarkan banyak oleh beliau gitu ya. Kemudian di tahun 2007 mulai S2-nya bermunculan di universitas-universitas lainnya.
Kalau di sini sebutin University of East London. Kemudian pertama kali berdiri Asosiasi Psikologi Positif Internasional gitu. Nah, di tahun 2009 Kongres Dunia tentang Psikologi Positif diadakanlah pertama kali. Kalau di Indonesia itu sendiri baru di tahun 2017 ada Asosiasi Psikologi Positif Indonesia yang di bawah HIMSI. Jadi ya psikologi positif kalau di Indonesia dibilang masih baru lah gitu. Ya kalau di seluruh dunia pun sebenarnya masih dibilang baru 22 tahun ya kalau kita bandingin sama psikologi klasik lainnya gitu kan. Makanya memang beberapa ilmuwan psikologi ada yang skeptis juga sama psikologi positif. Banyak yang ledekin juga, maksudnya psikologi populer gitu. Itu mah apaan psikologi positif mah cuma ngambil lawan kata dari psikologi negatif gitu kan. Misalkan kalau di psikologi negatif di psikologi klasik atau misalkan di gejala-gejala psikologis yang jelek gitu kan, contohnya apa ya, pelit misalkan, psikologi positif cuma tinggal nyari lawan katanya doang, dermawan misalkan gitu doang kan gitu. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Kalau yang memang mendalami psikologi positif nggak sesimpel ngebalik-balikin gejala yang ada di psikologi klasik gitu kan. Oke, ini definisi secara ilmiahnya ya. Tadi sebenarnya udah disebutin juga sama Asya dan Faras gitu kan. Jadi intinya sih psikologi positif itu adalah ilmu yang mempelajari diri manusia gitu kan, yang fokus sama aspek-aspek positifnya gitu kan, dengan bertujuan untuk agar manusia mencapai kehidupannya yang fulfillment itu jadi terpenuhi lah gitu. Jadi tujuan hidupnya tercapai, kebahagiaannya juga dapat gitu. Jadi semua hal-hal yang diinginkan dalam hidupnya pun tercapai dan menemukan diri mereka seutuhnya gitu. Enggak cuma ngenalin gejala negatif tapi juga nemu kelebihan mereka gitu. Kan biasanya teman-teman atau saya lah misalkan disuruh nulis kelebihan dan kekurangan. Biasanya kekurangannya itu lebih neretel, lebih banyak daripada kelebihannya gitu. Nah, kalau misalkan psikologi positif ditargetin akhirnya minimal seimbang lah, kekurangan nulis, kelebihan nulis ada beberapa gitu kan ya. Oke, nah ini pentingnya psikologi positif. Manfaatnya katanya bisa bantu kita menjaga kesehatan mental dan fisik. Ya, iya sih, beberapa penyakit fisik itu muncul dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita positif, bahkan orang yang sakit kanker pun bisa panjang umur. Udah mati selain karena takdir sih ya. Tapi kalau pikirannya positif itu bisa ngebantu kita buat lebih survive, cenah gitu ya. Tapi ini mungkin kasuistik, tapi secara general bisa lah gitu. Kemudian bisa bantu orang-orang untuk menjaga atau meningkatkan hubungan interpersonal supaya lebih muasin satu sama lain gitu ya. Terus bantu individu untuk ngembangin dirinya, kemudian bisa juga ngurangin perilaku negatif yang ada di diri individu itu gitu. Itu manfaat dari psikologi positif. Nah, jadi tujuan utamanya dua ini, good life sama well-being. Si psikologi positif ini. Jadi gimana caranya biar kita punya kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu kan pasti definisi tiap orang beda-beda. Well-being juga definisi tiap orang beda-beda. Dan itu jadi PR dari psikologi positif untuk mengetahui keunikan tiap individu dalam mengejar good life sama well-being-nya itu. Gitu kakak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh nanyainnya bisa via suara atau via chat. Kalau ada yang mau ditanyain, saya tunggu berapa detik ya. Kalau ada yang typing kelihatan sih sebenarnya. Kalau ada yang mau nanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gini aja deh. Kalau ada, saya akan buka forum nanti di LMS kalau udah bisa diakses LMS-nya. Untuk sekarang sih, kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain langsung di WhatsApp sampai jam 16.20. Selain itu, sebenarnya ada mini quiz juga untuk nge-review hasil materi pengantar sekarang itu dengan nyebutin kelebihan sama kekurangan dari psikologi positif gitu ya. Itu kalian bisa cari tahu sendiri lewat googling atau tadi nyimak materi yang tadi sedikit dan mencoba mensarikan kira-kira. Tadi saya ngasih beberapa hint sih untuk kekurangan dan kelebihannya gitu ya dari psikologi positif. Kemudian
tulisin lah pakai bahasa sendiri. Itu sebenarnya di LMS saya udah sediain, jadi kalian tinggal ngisi doang di LMS. Nanti saya kasih waktu saya untuk berpikir medianya apakah mau menunggu LMS atau mau diposting di WhatsApp saja atau bagaimana gitu ya. Untuk sekarang kita lanjut di forum WhatsApp. Begitu ya Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.